wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Walal malif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Dibuka kembali pelajarannya. Kita belajar atau melanjutkan pelajaran ilmu tauhid. Yang pertemuan kemarin sudah saya suruh mencatat lafaz dan artinya, artinya sudah ditulis, lafaznya sudah. Sekarang kita memaknai bersama dan nanti saya jelaskan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja nggih. As-sifatu al-khamisatu. As-sifatu utawi sifat al-khamisatu kang nomor 5. Al-wajibatu kang wajib lahu kedue Allah Ta'ala halimuh luhur sinten Allah al-qiyamu bin nafsi iku sifat al-qiyamu bin nafsi. Qiyam bin nafsi, berdiri dengan sendirinya. Berdiri dengan sendirinya. Artinya itu qiyam itu berdiri, koma dari kata koma, bin nafsi berdiri sendiri. Maksudnya pripun? Ayyidati tegese zat. Zat kemarin apa? Bentuk. Kalau kita ya bentuk. Ayyidati tegese zat wa maknahu utawi maknane al-qiyamu bin nafsi anna dzatallahi ta'ala. Anna dzatallahi ta'ala iku temen setuhune dzate Allah Ta'ala halimuhur sinten Allah ghaniyun. Ghaniyatun iku sumugih kaya. Ghaniyatun iku sumugih. Sumugih itu maha kaya. Maha kaya itu maksudnya berkuasa, bisa berkuasa. An mahalin saking panggonan aidatin tegese zat takumu kang manggon sinten Allah biha kelawan zat wa ghaniyatun lan sumuge berkuasa, bisa sugih, bisa aidon kelawan maneh an mukhassisin saking perkara kang khusus, perkara yang khusus. Ai maujudin tegese wong kang maujudake li annahu karena temen setune Allah Ta'ala halimuhul sinten Allah al mujidu iku zat kang mujudake, mewujudkan atau menciptakan. Al mujidu iku zat kang mewujudkan, menciptakan, bisa lil asya'i maring sekabehane makhluk. Lil asya'i maring sekabehane makhluk. Wa dalilu utawi dalile anna ala annahu ing atase seduhune Allah Ta'ala halimuhul sinten Allah qaimun iku jumeneng. Qaimun iku jumeneng binafsihi sebab zate Allah antakula iku yen to ngucap sinten Allah. Antakula iku yen to ngucap sapa sira antakula iku yen to ngucap sapa sira laukana lamun yaktine ana sinten Allah Ta'ala halimuhul sinten Allah muhtajan iku butuh ila mahallin maring panggonan aidatin tegese zat yaku mukang jumeneng sinten Allah biha kelawan zat kamaftakorro kaya yen to butuh al bayadu apa werna putih lidzati maring zat alati rupane zat yakumu kang jumeneng apa alati yakumu kang jumeneng apa alati biha kelawan zat
lakana monggo yektine ana sinten apa zat alati bisa sifatun iku sifat kama anal bayadu kaya yen tetep kaya yen tetep setuhune warna putih alladhi rupane bayat warna putih albayat bisa iftaqarra kang butuh apa alladhi ila dzati maring zat sifatun iku sifat wallahu tawi Allah ta'ala halimul luhur sinten Allah la yasihu iku ora sah sing rasah apa ayakuna apa yen ta ana sinten Allah ayakuna apa yen ta ana sinten Allah sifatun iku sifat sing ketinggalan maknane piye dibeleni neh dipaus disetrat malih dibaleni malih yo pancen cepet maknane ben sekalian kalih latihan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki pembahasan yang kelima. Yang kelima itu adalah sifat wajibnya Allah Ta'ala al-qiyamu bin nafsi atau qiyamuhu bin nafsihi. Biasanya nek ngapalno qiyamuhu bin nafsihi. Nah, al-qiyamu bin nafsihi ini maksudnya berikut. Allah itu berdiri dengan sendirinya. Maksudnya Allah itu ya maksudnya pripun yang menciptakan, bukan hanya menciptakan dirinya sendiri, ada dengan sendirinya, bukan diciptakan seperti kita ini, seperti barang apapun. Adanya suatu perkara itu pasti adanya orang yang membuat. Kalau Allah itu tidak, misalnya seperti kok bisa Pak adanya suatu perkara akan tetapi tidak ada yang menciptakan? Ya ada, kalau tidak ada ya berarti tidak adanya alam semesta ini dan tidak adanya semua ini. Pasti apapun, setiap perkara itu pasti ada yang menciptakan. Contohnya apa saja? Kitab, terus peci, baju, pulpen dan yang lain-lainnya itu pasti ada yang menciptakan. Kita sendiri juga pasti ada yang menciptakan. Tidak ada suatu perkara juk-juk ono tanpa adanya seseorang yang menginginkan suatu perkara tersebut itu untuk ada. Itu tidak mungkin, mustahilah lah sing pol diciptakan pol sing menciptakan dirinya sendiri, ada dengan sendirinya, itu adalah Allah. Kalau seandainya tidak ada Allah, semua alam ini tidak akan pernah tercipta, tidak akan pernah ada. Itu keterangan simpelnya tentang al-qiyam bin nafsi. Makna dari ta'ala ghaniyatun. Nah, Allah itu tidak membutuhkan tempat untuk suatu perkara. Ayatun wa ghaniyatun aidan an muhassisin an mujidin li'annahu ta'ala. Allah itu maha wujud, Allah itu maha pencipta yang menciptakan suatu perkara. Tidak mungkin suatu perkara itu, intinya seperti ini. Saya menciptakan spidol, saya membuat spidol. Spidol ini ada karena saya yang membuatnya. Paham? Boleh? Saya ada, juga ada yang menciptakan. Bapak saya ada, juga ada yang menciptakan. Bapak saya ada, juga ada yang menciptakan. Mbah, terus munggah malih mbah buyut canggah, dek siwur terus nopo, terus tekan Nabi Adam. Nah, Nabi Adam itu ada. Nabi Adam pertama kali manusia yang ada di bumi dan tidak punya bapak dan ibu, itu diciptakan oleh Allah. Lah, manusia yang pertama itu adanya ya Nabi Adam itu diciptakan oleh kehendak Allah, maha penciptanya Allah.
Nah, Allah itu ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan. Allah itu qiyamu binafsi, ada dengan sendirinya. Allah yang menciptakan, ya mesti nek sing menciptakan suatu perkara iki, mesti ono sing mesti ono sing ngawiti. Mustahil kan ketika bumi itu ada tetapi tidak ada yang menciptakan, itu mustahil. Adanya suatu perkara itu pasti ada yang menciptakan, seperti itu. Allah itu tidak membutuhkan tempat dan juga tidak membutuhkan suatu perkara apapun, sifat. Contohnya seperti ini. Suatu perkara, maksudnya sifat itu pasti membutuhkan tempat. Contohnya seperti ini lagi. Simpelnya seperti ini. Ini keterangannya saya ringkas. Papan tulis ini memiliki sifat apa? Warnanya apa? Putih. Sifat putih. Sifat itu atau warna ya, warna. Warna putih ini namanya sifat. Warna putih ini namanya sifat. Sifat itu pasti membutuhkan tempat. Contohnya seperti ini, maksudnya seperti ini. Papan tulis ini apa namanya? Papan tulis, dan ya bertempat, suatu tempat, suatu alat untuk menulis, untuk apa? Warnanya apa? Putih. Berarti sifat ini menempati di tempatnya itu papan tulis. Sifat itu pasti membutuhkan tempat. Butuh. Sifat itu butuh tempat. Sifatnya putih itu pasti memiliki tempat. Tempatnya itu papan tulis. Sifat putih itu juga bisa bertempat di spidol, ya, tempatnya papan tulis. Nah, suatu tempat itu tidak akan pernah, suatu sifat itu tidak akan pernah, itu pasti dia membutuhkan tempat. Seperti aku membutuhkan kamu, sampean mesti ngono ya ora beda, beda. Tanpa kamu berarti apalah daya aku. Nah, itu hanya segelas saja. Nah, intinya suatu perkara itu pasti ada suatu tempat, itu pasti memiliki sifat. Sifat itu pasti membutuhkan tempat. Sifat putih, suatu ini kan sifat putih, bertempat di putih, papan tulis putih, tembok hijau bisa menempati spidol warnanya hijau. Kalau seandainya papan tulis saya cat menjadi hijau, berarti papan tulis ini sifatnya hijau. Paham sampai situ? Ya, pasti dia sifat putih itu memiliki tempatnya di mana sih terserah. Nah, itu keterkaitan suatu perkara yang membutuhkan perkara. Ya. Jadi adanya spidol ini pasti adanya yang membuat. Nah, Allah itu tidak membutuhkan tempat. Maksudnya seperti ini. Tapi Allah memiliki sifat. Paham? Kalau sifat itu kan pasti membutuhkan tempat, tidak ada kan. Papan tulis ini tidak bisa kamu papan tulis warnanya putih, karena ketika, maksudnya gini, papan tulis tidak bisa kamu sebut putih karena ketika papan tulis ini tidak memiliki sifat putih. Berarti papan tulis ini, sifat ini membutuhkan tempat untuk suatu tempat ini disifati warna putih. Nah, Allah itu tidak membutuhkan tempat, tapi Allah itu memiliki sifat. Paham? Allah itu tidak membutuhkan tempat, akan tetapi memiliki sifat. Intinya Allah itu ada, tapi tidak membutuhkan tempat. Ya, Allah itu ada. Berarti adanya Allah qiyamu binafsi, ada dengan sendirinya, tidak membutuhkan apapun, tidak membutuhkan tempat. Seperti saya diciptakan, manusia pasti bertempatnya di mana? Di bumi, atau bertempatnya di kamar, sekarang di sini. Nah, itu membutuhkan tempat. Tetapi Allah itu, kalau saya tidak membutuhkan tempat, saya tidak bisa apa-apa. Pasti setiap perkara itu pasti membutuhkan tempat.
Lah Allah itu tidak seperti orang, tidak seperti apapun, tidak membutuhkan apapun, tidak membutuhkan tempat. Nah, kesimpulannya, jika Allah seandainya membutuhkan tempat, mosok lah Pak Allah itu, Allah itu tidak membutuhkan tempat, dan Allah itu tidak diciptakan. Mosok Gusti Allah itu cukup-cukup. Seandainya kalau Allah itu ada yang menciptakan, berarti tidak sing ciptakno Allah itu yo ana ciptaane neh. Sing nyiptakno ciptaane neh ana ciptaane neh. Ana ciptaane neh ora barbar. Seperti saya sepikir seperti kayak contohnya ndok karo pitik, kok nek kae ndok karo pitik dhisik ndok Pak. Lho ndok iku nek ra iso, nek ra ana iku ra ana. Ndok iku ora bakal ana tanpa anane pitik. Oh iya berarti dhisik pitik. Lho, pitik itu kejadian saking ndok. Ya ndok dhisik apa? Ya pitik dhisik lah, seperti itu. Dia sambung-sambung terus. Nek Allah itu tidak akan, nek Allah seandainya tidak makhluk pertama, maksudnya tidak qiyamu binafsi, tidak berdiri dengan sendirinya, maka Allah itu ada yang menciptakan. Musim menciptakan nek. Kok ndok pitik itu terus. Mungkin pasti ada permulaannya. Kalau ndok apa pitik dhisik iki wis wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Nah, setiap semua perkara di dunia ini pasti ada yang pertama kali yang ada di dunia ini, yang ada untuk menciptakan semua alam ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qiyamu binafsi, ada dengan sendirinya, tidak membutuhkan tempat dan tidak juga membutuhkan sang pencipta. Allah itu maha pencipta. Allah itu maha yang menciptakan semua alam ini. Berarti Allah itu tidak membutuhkan orang yang menciptakan. Mesti ibarat sepidol, nek anone sepidol pasti anone sing tidak mungkin sepidol ini ada ujuk-ujuk ono tanpa ada yang membuat. Ngono maksudnya. Allah itu ada di alam semesta ini tuh qiyamu bin nafsi, ada dengan sendirinya. Allah wujud, ya wis ora mbok bayangno. Nah, terus wujudnya koyo kepiye lah, carane piye lah, itu akal tidak bisa menerima. Intinya di dunia ini, alam semesta ini, ada yang pertama kali al-qiyamu bin nafsi, ada dengan sendirinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin seperti maha terdahulu. Maha terdahulu itu bersinambungan dengan sifat qiyamu bin nafsi. Tidak. Maha dahulu berarti permulaan. Seperti kata seperti ini. Jari ini kan seandainya pertama 2, 3, 4 pastinya awalnya tidak ada. Kalau jari ini yang pertama berarti ada yang kedua, 3, 4 dan seterusnya ya. Kalau yang pertama ini berarti menciptakan semuanya. Yang pertama ya wes mbok gak usah diamal lah, terus sedungi Gusti Allah, nah itu tidak bisa menerima, akal tidak bisa menerima. 1, 2, 3 itu terus-terusnya. Seperti Allah yang pertama kali itu Allah, lalu menciptakan yang di dunia alam semesta ini, dan intinya seperti itu. Oke, paham nggih? Nah, pertemuan kali ini cukup sampai di situ. Apabila ada kekurangan keterangan silahkan ditanyakan, dan ingat dicatat ya, jangan sampai dicatat karena kebaikan kita sendiri. Untuk masalah pandemi ini semoga berlalu, semoga kita bisa bertatap muka kembali, dan belajar dan tidak itu tergantung dari diri kalian sendiri. Kalian mau bisa, kalian mau bermanfaat atau tidak, itu tergantung kalian sendiri. Kalau kalian mau pasti bisa. Kalau kalian tidak mau ya mungkin ya iso. Makanya itu semangat dan selalu belajar. Mungkin belajar kalau dolananmu HP mesti akeh dolananmu HP, semangat belajar. Saya tunggu catatannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.